Halo semuanya, kali ini saya akan membahas salah satu lukisan karya Michelangelo Buonarroti, The Last Judgment. Sebelum itu, perkenalkan saya Sally Rizkyani Fikri Sembayu dengan NIM 21204241 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah MBKM Sejarah Seni Rupa Barat. The Last Judgment, salah satu karya seni terbesar dan paling dramatis dalam sejarah seni rupa barat. Dibuat oleh Michelangelo Buonarroti, karya ini bukan hanya sebuah lukisan, melainkan sebuah representasi visual yang menggambarkan konsep agama, kehidupan setelah mati, dan kehendak ilahi. Bagaimana sih karya tersebut? Mari kita telusuri lebih dalam. Michelangelo Buonarroti adalah seorang seniman, pematung, arsitek, dan penyair dari Italia. Michelangelo lahir pada tahun 1475. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah seni Renaissance. Michelangelo terkenal karena kemampuannya dalam menggambarkan tubuh manusia dengan sangat ideal dan dramatis. Karya-karya terkenalnya seperti patung David, Pieta, serta fresko langit-langit Kapel Sistina telah mengubah cara kita melihat seni. Salah satu karyanya, yaitu The Last Judgment, adalah bukti puncak kemampuan artistiknya. Kapella Sistina atau The Sistine Chapel atau Kapel Sistina terletak di Vatikan. Di dalam kapel ini ada banyak sekali lukisan mahakarya Renaissance. Salah satunya adalah lukisan karya Michelangelo Buonarroti, yaitu The Last Judgment. Lukisan The Last Judgment menghiasi altar Kapel Sistina di Vatikan. Lukisan ini dikerjakan antara tahun 1536 sampai 1541. Karya ini merupakan permintaan dari Paus Clement VII dan Paus Paulus III. Pada masa itu, Gereja Katolik Roma memiliki pengaruh yang besar dan banyak seniman dipekerjakan untuk menggambarkan keyakinan agama dan kehidupan setelah mati melalui karya seni yang megah. The Last Judgment menggambarkan tema yang sangat besar, yaitu penghakiman akhir umat manusia. Pada lukisan The Last Judgment, kita fokuskan pada pusat komposisi, kemudian kita dapat melihat Kristus sebagai hakim terakhir. Digambarkan ia mengangkat tangan untuk memutuskan nasib setiap jiwa yang dibangkitkan. Michelangelo membagi sosok-sosok ini dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah mereka yang diselamatkan dan diangkat ke surga, dan yang kedua, mereka yang dihukum dan terjatuh ke neraka. Lukisan ini penuh dengan gerakan dinamis yang menggambarkan kegembiraan, penderitaan, serta ketegangan antara kehidupan dan kematian. Bergeser ke bagian atas lukisan, kita dapat melihat surga yang dilambangkan dengan cahaya yang terang, kemudian ada para malaikat dan jiwa yang diselamatkan, terangkat dengan penuh kebahagiaan menuju cahaya dan kedamaian abadi. Gambar-gambar tersebut dipusatkan di bagian atas lukisan. Michelangelo menggambarkan tubuh manusia dengan sangat ideal, dengan anatomi yang sangat terperinci dan dinamis pada lukisan The Last Judgment. Setiap figur, baik yang terangkat, yang berada di atas, maupun yang terjatuh, yang berada di bawah, diperlihatkan dalam posisi yang penuh ekspresi, menggambarkan ketegangan fisik dan emosional yang sangat kuat. Ini adalah salah satu ciri khas Michelangelo, yaitu kemampuannya untuk menangkap ekspresi tubuh manusia yang mencerminkan kedalaman perasaan dan perjuangan jiwa ke dalam lukisan. Ketika gambaran surga diposisikan di bagian atas lukisan The Last Judgment, kita bergeser ke bagian bawah The Last Judgment yang menggambarkan penderitaan di neraka. Penderitaan di neraka digambarkan dengan sangat dramatis di dalam lukisan The Last Judgment ini. Jiwa-jiwa yang terjatuh digambarkan dalam kondisi penuh ketakutan dan kehancuran. Ini adalah representasi yang sangat kuat mengenai apa yang bisa terjadi setelah hidup ini berakhir. Kontras dengan
di bagian surga tadi, di bagian bawah kita melihat neraka yang gelap dan penuh penderitaan. Tempat jiwa-jiwa yang dihukum mengalami kehancuran. Ini adalah gambaran tegas tentang pengampunan dan hukuman, tema yang sangat mendalam dalam ajaran Kristen. Untuk menciptakan The Last Judgment, Michelangelo menggunakan teknik fresco. Teknik fresco merupakan sebuah metode lukisan di atas plester basah. Metode ini memerlukan keterampilan tinggi karena cat akan menyerap ke dalam permukaan plester. Selain teknik fresco, ada gaya yang digunakan oleh Michelangelo di dalam The Last Judgment. Gaya yang digunakan oleh Michelangelo sangat ekspresif dengan pencahayaan dan bayangan dramatis, yaitu chiaroscuro, yang memberikan kedalaman dan volume pada setiap figur manusia. Ini adalah teknik yang sangat kompleks tetapi berhasil menciptakan efek visual yang sangat memukau. Komposisi dalam lukisan The Last Judgment ini sangat terstruktur. Meskipun penuh dengan energi dan gerakan, Michelangelo menyusun figur-figur ini dengan sangat terorganisir. Seperti surga terletak di bagian atas dengan cahaya yang menyinari jiwa yang diselamatkan. Sementara itu, neraka berada di bagian bawah yang menggambarkan kegelapan dan penderitaan yang sangat kontras dengan cahaya di atas. Penggunaan kontras antara terang dan gelap ini mempertegas tema besar karya ini, yaitu keselamatan versus hukuman. The Last Judgment bukan hanya sebuah karya seni religius, tetapi juga sebuah karya seni tinggi. Dalam lukisan ini, Michelangelo menggambarkan keindahan tubuh manusia, tetapi juga penderitaan jiwa, menggambarkan perasaan manusia dalam intensitas yang sangat tinggi. Karya ini mencerminkan pergulatan antara kehidupan religius yang ideal dan kenyataan manusia yang penuh dengan dosa. Sebuah kritik terhadap kehidupan pada masa itu, serta peringatan tentang kehidupan setelah mati. The Last Judgment adalah karya yang sangat penting, baik dari segi seni maupun teologi. Lukisan ini menunjukkan kemampuan luar biasa Michelangelo dalam menggambarkan tubuh manusia, serta menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan dan energi. Karya ini adalah karya seni yang tidak hanya menggambarkan kisah-kisah agama, tetapi juga perasaan, emosi, dan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan kematian. Sekian pembahasan mengenai lukisan The Last Judgment karya Michelangelo Buonarroti. Semoga video ini dapat menambah informasi kalian mengenai karya seni rupa barat, terutama zaman Renaissance. Atas kurangnya, saya mohon maaf. Jika suka dengan video ini, jangan lupa berikan like. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.